102,4 FM. The Power Music Station. Muhammad Yamin Al-Kahfi, pemuda tidak lulus sekolah dasar namun bisa menulis novel. Sempat mengenyam pendidikan di sekolah dasar namun tak sampai tamat. Waktu melanjutkan ke jenjang SMP, SMA, dan bangku kuliah pun hanya sebatas angan. Bekal kemampuan menulis dan membaca seadanya, memilih akun Facebook Bento ini bisa menjadi inspirasi bagi semua orang setelah ia menanjak usia remaja. Dengan bakat imajinasi yang terbentuk secara alami dan kemampuan menulis seadanya, pemuda asal desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ini menghasilkan karya novel dan autobiografi yang sudah mendapatkan pengakuan dari berbagai kalangan. Luar biasanya lagi, karyanya pun telah masuk daftar arsip perpustakaan di beberapa kota besar di Indonesia. Ada kisah pahit ketika ia mulai menulis karya autobiografinya dan ada tantangan yang luar biasa berat ketika ia mencoba untuk melahirkan karya novelnya. Penasaran dengan kisah inspiratif penulis muda dari desa yang sudah mendapatkan beberapa penghargaan nasional ini? Ikuti live talk show-nya bersama 102.4 Planet DMC-FM. Sudah kami hadirkan untuk Anda di MCPL story dari seorang penulis muda yang sudah kami hadirkan di studio kami pada saat ini, Mas Bento. Ya, dari rentetan video yang sudah kami hadirkan di MCPL ini, hal yang paling unik yang bisa kita lihat di mana dari informasi yang kami dapat, Mas Bento, bahwa Mas Bento ini belum sempat menamatkan pendidikan bangku sekolah dasar, betul? Iya, betul. Nah, bagaimana apa yang bisa kita harapkan di MCPL dari seorang yang tamat, dari seorang yang belum menyelesaikan bangku SD kemudian menjadi seorang penulis. Kalaupun menjadi seorang yang kerja di bengkel ataupun seorang yang nelayan dan sebagainya, itu masuk akal. Tapi ini seorang yang belum sempat menyelesaikan studi di SD jadi seorang penulis, ini aneh bin ajaib ini. Nah, kira-kira Mas Bento bagaimana untuk menjadikan diri sebagai seorang penulis dengan latar pendidikan yang seadanya ini? Ya, baik. Awalnya saya hobi menulis. Iya. Sampai sekarang. Dari sekian banyak hobi, aku hanya jatuh cinta pada hobi menulis. Pada hobi menulis. Iya. Itu di latar belakang ini apa itu? Dari kisah saya pribadi, dari perjalanan hidup saya yang mungkin tidak semua orang mampu menjalaninya, saya mampu melaluinya semua. Iya. Dan saya menuliskan kisah-kisah hidup saya, sakit, air mata, derita, hinaan, cacian, saya tuliskan semua dalam buku pertama. Oh, itu saya. berasal dari kisah nyata yang terjadi pada diri sendiri, Iya. ya? Oke. Ya, kemudian bagaimana bisa dirangkaikan dalam sebuah novel ini yang sulit untuk dilakukan oleh beberapa orang di luar sana gitu? Selain hobi menulis, saya punya impian juga untuk menjadi seorang penulis. Karena saya sadar menjadi seorang penulis tidak harus berpendidikan tinggi. Oke. Ya, itulah kenapa saya memberanikan diri menulis. Baik. Ini menjadi hal yang menarik juga di MCPL. Segala sesuatu yang kita lakukan, apalagi dalam dunia literasi, dalam dunia menulis di MCPL, itu dibekali dengan pendidikan yang tinggi di MCPL. Karena menulis itu bukan lahir secara otodidak, Mas. Ya, otomatis itu dibekali dengan pemikiran, kemudian imajinasi yang tinggi, dan hal lain yang dicoba dikolaborasi menjadi sebuah karya yang nyata.
Nah, bagaimana seorang Mas Bento mencoba untuk menaklukkan imajinasi liar itu, imajinasi yang terjadi, yang di pikiran itu, kemudian dikolaborasikan dengan kejadian-kejadian nyata yang ada pada kehidupan Mas Bento nih? Awalnya saya sakit karena dikala saya sakit tidak ada teman untuk bercurhat. Oke. Saya hanya menulis dan menuangkannya dalam tulisan, baik di media sosial, kertas biasa. Itu yang saya lakukan pada saat saya sakit. Iya. Tidak heran buku itu jadi. Oh, Saya iya. menulisnya hanya waktu 20 hari buku pertama. 20 hari? 20 hari. Iya. Oh iya. Aldi masih berpikir kok bisa gitu loh. Ini mungkin Anda juga merasakan di luar sana di Municipal. Seseorang yang tingkat pendidikannya hanya SD, itu pun tidak sampai tamat ya. Ya. Kok bisa punya imajinasi ataupun punya impian menjadi seorang penulis, dan apa yang ditulis itu tuh bagus gitu loh. Alhamdulillah. Iya, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama itu loh. Ya. Otomatis latar pendidikan yang mumpuni, hasil yang cukup, paling tidak SMP SMA itu sudah bisa merangkai kata-kata. Tapi ini dengan pengalaman pendidikan SD yang hanya sebatas itu, apalagi tinggal, mohon maaf, di kampung kecil, kemudian punya cita-cita besar dan juga bisa merangkai kata-kata yang seperti ini. Itu bagaimana perjalanannya gitu? Dari sakit saya menulis, dari air mata saya menulis, dari hinaan dan cacian saya tuangkan semua dalam bentuk tulisan. Caranya merangkai kata yang indah itu Mengalir aja. Mengalir aja karena saya menulis apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Oh gitu ya. Itulah saya menulis. Kemudian kejadian dialami pada saat itu sehingga menciptakan sebuah karya ditulis dalam potongan-potongan pengalaman yang terjadi pada saat itu tuh kemudian dituangkan dalam sebuah buku. Apa yang membuat Mas Bento kemudian ini dijadikan sebuah buku aja lah. Nah, pemikiran pada saat itu gimana? Menulis juga salah satu terapi, salah satu obat bagi saya. Karena di saat saya sakit, saya kembali lagi, saya tetap menulis. Karena untuk apa mendiamkan di pikiran jika saya tidak menulis? Saya akan membagikan kesedihan saya pada dunia, biar dunia tahu bahwa saya kuat. Ini hal yang luar biasa sekali di Municipal. Jadi Anda pun yang di rumah ataupun yang lagi nonton live kami di Facebooknya Pelangi DMC, nanti yang boleh ikutan bergabung di 081138911024. Dan sekali lagi ini merupakan hal yang luar biasa di Municipal, hal yang sangat menarik yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi, di mana seorang Bento di Municipal dengan mohon maaf latar belakang pendidikan yang hanya cukup sampai SD saja, tapi pada kenyataannya bisa menghasilkan sebuah karya di Municipal. Dan uniknya, ini karyanya sudah nasional di Municipal. Jadi hal apa lagi yang akan coba kita kulik dari beliau ini? Setelah yang satu ini kami akan kembali untuk Anda, tetap di 102.4 Planet DMC. Ya, selamat datang di sini, selamat melingkar menal panitia Setiake, kembali lagi makan di Haba, kita selamat datang di Setiake. Haba, pada langsir di limatini.com. Jadi dulu, wala perlu penada hasil curanmon, amankan pagi, Puma 1 Polres Bojo Kota. Wala Haba di Makania Kagarin Dayam Setiake, itu Habang Cumugaina, wala PJ Wali Kota Bojo. Nah, ambil PHU, langkah strategis, Ru'u Dorokai Klip Investasi dan Oke, cerita lagi Mori Mojodompu, ini
diperlihatkan bagaimana acara kehabaan dan dulu program berita Makani Gahing Bojo jam 9 sampai jam 1. Planet DMC 102,4 FM. The Power Station. Dengarkan program Calling Time bareng kita berdua di Planet DMC FM. Senin sampai Kamis dan Sabtu dari jam 11 siang sampai jam 2. Planet DMC FM, the Power Music Station. Municipal tanpa ijazah tapi bisa jadi penulis gitu ya. Kalaupun jadi ini ya, jadi apa di luar sana tuh tanpa ijazah SD, kenyataannya bisa menghasilkan sebuah karya di Sepal, novel dan juga autobiografi. Baik Mas Bento, kembali lagi dari beberapa karya yang coba dihasilkan, kira-kira yang menjadi inspirasi Mas Bento dalam menulis ini, adakah pengagum ataupun seorang novelis ataupun penulis-penulis muda yang seolah-olah menjadi inspirasinya untuk dalam dunia penulisan ini? Baik, sosok inspirasi bagi saya yang mengalami serupa dengan saya yang serupa dengan saya alami, penulis novel Yogan Maulana namanya. Yogan Maulana. Berjudul apa namanya? Ternyata Dewasa Itu, penulis novel Ternyata Kenapa Dewasa harus Itu. Yoga Maulana gitu? Karena seolah-olah kisahnya serupa dengan Oh kisah iya. saya. Dia hampir mau bunuh diri juga. Saya juga pernah melakukan hal itu. Oh iya. Ya, terus kisah lain yang coba dihadirkan oleh Yoga Maulana dari kesamaan kisah yang dialami oleh Mas Bento tuh, selain itu apa lagi? Pernah dirawat di rumah sakit, pernah kerja serabutan. Beliau Iya. bisa menulis sebuah novel. Iya. Baik, dari perjalanannya untuk menciptakan sebuah novel ataupun tulisan, kira-kira Mas Bento itu butuh berapa lama gitu loh sehingga bisa menghasilkan sebuah karya? Butuh waktu 20 hari dalam menulis. Kok bisa 20 hari loh? Aku aja. Mungkin Itu karena saya untuk cerpen aja itu masih butuh waktu lama. Apalagi ini novel loh, yang nyatanya tuh tebalnya beberapa halaman. Gimana bisa 20 hari? Itu nggak mungkin loh. mungkin dikala saya sakit, saya tidak punya pekerjaan lain selain menulis, makanya saya menulisnya 20 hari buku 20 pertama hari, berjudul gila. Garis Takdir. Wow, luar biasa ini. Ini waktu yang amat singkat bagi seorang penulis di MCPAL yang coba menyelesaikan beberapa karyanya dalam waktu 20 hari. Ya, sesibuk dan sesenggang apapun kita di MCPAL, ini rasa-rasanya tidak mungkin gitu ya. Tapi ini sudah dibuktikan oleh seorang Bento di MCPAL yang mampu menyelesaikan sebuah karya dalam 20 hari ini. Nah, ketika mengalami sakit, bahkan dicaci, dihina, kemudian dengan beberapa pekerjaan yang mungkin buat Mas Bento tuh merasa terlalu pahit dilakukan, yang terlintas pada saat itu ketika ingin menulis bagaimana? Gimana? Ketika mengalami beberapa pergulatan, termasuk pergulatan batin, kemudian ada beberapa kisah yang mungkin enggan untuk diceritakan, termasuk hinaan, cacian sebagainya yang dialami pada saat itu tuh. Nah, timbullah untuk terinspirasi menulis dari seorang penulis lain tadi. Nah, kira-kira Mas Bento melakukan ini apa sebagai untuk mengisi waktu atau memang didasari oleh keinginan kuat untuk melahirkan sebuah karya gitu? Saya ingin membuktikan. Membuktikan. Saya ingin membuktikan. Membuktikan pada bahwa siapa? saya akan membuktikan
tanpa harus sekolah tinggi saya bisa melakukan itu. Oh iya, keren banget ini DMC Paul. Seandainya saja ada 3, 4, 5 orang yang punya pikiran seperti ini luar biasa sekali. Apalagi untuk di kawasan Bima DMC Paul, jarang sekali ada figur ataupun sosok yang dengan latar belakang pendidikan yang minim ini kemudian ingin membuktikan sebuah pembuktian nyata sebagai pengakuan DMC Paul. Nah, ini perlu menjadi contoh kita di Ansipel sebagai bagian dari teladan yang bisa kita ikuti bersama. Jadi Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami bisa di 0811389134. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Planet DMC 102,4 FM. The Power Music Station. Dengarkan program Calling Time bareng kita berdua di Planet DMC FM. Senin sampai Kamis dan Sabtu dari jam 11 siang sampai jam 2. Planet DMC FM, the Power Music Station. Planet DMC 102,4 FM. The Power Music Station. Dengarkan program Calling Time bareng kita berdua di Planet DMC FM. Senin sampai Kamis dan Sabtu dari jam 11 siang sampai jam 2. Planet DMC FM, the Power Music Station. Ya, selamat dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada di Hamba Tubuh kita bersama Sidaki. Hamba pada langsung di limaki.com. Yaitu walau perlu penanda hasil curamon amankan pasti. Jadi Anda mungkin sama Mas Bento dengan berbagai karyanya di MCPL, boleh nanti ke studio kami juga hari ini di MCPL. Ya, ada sesuatu yang mungkin lain daripada yang lain, coba ditampilkan pada hari ini di MCPL. Ada sesuatu yang mungkin lain daripada, dan hari ini di MCPL kita coba hadirkan seorang penulis muda berbakat di MCPL dengan beberapa karyanya coba sudah dihasilkan, di mana karyanya ini di MCPL sudah masuk dalam daftar arsip perpustakaan di beberapa kota besar Indonesia. Ini yakin? Alhamdulillah. Ada sertifikatnya juga, Pak. Ada sertifikatnya Ya. juga. Gila ini. Keren loh di MCPL. Aku aja nggak bisa sebagus Bento nih. Ini hal yang membanggakan juga buat kita bersama di MCPL, di mana ada pemuda Bima dengan latar pendidikan yang minim di MCPL tapi bisa menghasilkan sebuah karya, dan ini go nasional di MCPL. Baik Mas Bento, ini ketika pertama kali mencoba untuk mengajukan karya tulisnya atau karya ini ke pihak penerbit mana, atau apakah prosesnya itu berjalan sesuai dengan keinginan, mulus, atau memang ada hambatan-hambatan kerikil kecil yang coba menghalangi pada saat itu? Saya pertama kali kirim naskah pertama berjudul Garis Takdir. Saya kirim di penerbit Suha Media. Suha Media. Dalam proses Itu yang di kota mana itu? kalau nggak salah Cirebon. Oh, di Cirebon, ya. Saya kirim selama 1 bulan. Akhirnya dikirim balik oleh penerbit. Kenapa dikirim balik itu? Jawabannya nggak layak di nggak layak harus dimuat. dilakukan revisi. Harus dilakukan revisi lagi katanya. Oh iya. Terus apa yang Mas Bento lakukan ketika karyanya dikirim balik oleh sang penerbit itu? Saya merevisi ulang. Revisi ulang. Saya kirim kembali. Artinya Mas Bento tidak patah Tidak arang putus ya? asa, Ya, ya. tidak putus asa gitu ketika mencoba ditolak, karyanya Ya. ditolak, kemudian punya inisiatif ataupun punya semangat untuk Ya. revisi lagi. Kemudian pada saat itu dikirim kembali. Ya, kirim kembali ke Kirim penerbit kembali. tersebut. Nah, bagaimana respon penerbit? Kata pihak penerbit belum
bisa diterbit besar-besaran. Oh ya. Harus terbit mandiri dulu untuk baca pribadi dulu atau orang-orang terdekatnya. Katanya. Saya tetap terima ulang itu naskah saya. Saya tetap merevisinya lagi. Revisi lagi. Setelah saya kirim, akhirnya bisa diproses. Oh iya, setelah pengiriman ketiga ya? Iya, setelah pengiriman ketiga baru diproses gitu. Tapi dalam waktu itu bukan waktu yang sebentar, selama 1 tahun Itu lamanya. jangka waktu, durasi waktu pada saat itu dari pengiriman pertama sampai ketiga itu berapa lama itu? 3 bulan, 4 3 bulan. kalau nggak salah. Gila, lama juga ya? Iya. Dari proses Karena revisi, pengiriman, kemudian dikirim ulang, kemudian direvisi baru lagi. bisa diproses. Baru proses. Nah, kemudian pas saat proses hari pengiriman terakhir itu, apakah itu sudah bisa dicetak perbanyak? Tetap disarankan cetak Mandiri. 1 atau 2 X lembar. Tapi saya tekankan cetak sekian banyak. Oh iya. Terus Sesuai mimpi saya, saya harus bisa membuktikan saya bisa. Gila, Iya. keren ini. Akhirnya setelah melakukan cetak banyak, saya minta bukunya dikirim ke rumah. Dikirim, akhirnya tiba di rumah pada sore hari. Itu berapa eksemplar itu? Lumayan banyak. Lumayan Iya, banyak ya, lumayan lebih banyak. dari Iya. 10-20? Lebih. Ih, Iya. gila. Saya bikin video dan melakukan posting di media milik saya pribadi, Bento. Ya. Akhirnya rame, viral di Gila. mana-mana. Dinaikkan di media Insight juga pernah. Ya. Di posting di grup di mana-mana, pokoknya viral pada saat itu. Iya. Saya juga nggak nyangka Iya, akan nggak serame nyangka itu. ya. Ini hal yang luar biasa di MC Paul. Bagaimana perasaannya pada saat itu? Gimana di mana postingan pertama itu langsung dibagikan beberapa orang itu? Perasaan Mas Bento gimana? Perasaan saya pada saat itu begini, Iya. saya sudah berhasil melakukan itu. Iya. Mungkin ketika saya melahirkan karya ini sudah berhasil membungkam mulut-mulut orang yang merendahkan saya, yang menghina saya. Iya. Dan alhamdulillah sudah dibuktikan itu. Wah, luar biasa Ya. ini. Mencoba untuk membungkam Membungkam. mulut-mulut mereka dengan Ya. karya ya. Dan kisah-kisah itu yang sering ditertawakan itu mengantarkan saya menjadi seorang penulis. Gila, ini Alhamdulillah. keren banget Satu ya. kebanggaan Iya. besar buat saya. Ada rasa kepuasan batin di situ ya, Iya. ketika hasil kita dihargai oleh orang Iya. lain, kemudian nyata dalam sebuah buku di MC Paul dan dibaca banyak orang itu kayak berasa nikmat banget gitu ya. Iya. Ini keren banget ya MC Paul. Alhamdulillah saya bisa membagi kisah saya kepada dunia. Kepada Mungkin dunia. tidak semua orang bisa melakukan itu, bisa Nggak melewati ada itu. ya, hampir nggak ada yang bisa melakukan. Dan ini Mas Bento ini sebuah figur yang luar biasa menurut Aldi nih, karena dengan latar pendidikan yang minim di MC Paul bisa menghasilkan sebuah karya itu. Orang yang S2, mohon maaf, yang S2, S3 pun belum tentu sebisa Mas Bento. Saya aja sudah pernah melakukan, tapi tetap nggak bisa nyampe di MC Paul. Ini luar biasa sekali Mas Bento. Iya, kemudian buku pertamanya kemarin apa? Judul. Iya, judulnya apa? Judul Garis Takdir. Garis Takdir. Respon masyarakat terhadap membaca buku itu tuh bagaimana? Masyarakat sekitar. Iya. Ya bangga juga mungkin. Iya, setelah mereka membaca isi dari Iya. Garis Takdir itu gimana respon teman-temannya? Ada beberapa laporan dari WA, baik Facebook, laporan para pembeli. Iya. Oh, ini kisahnya luar biasa hebat, bisa melalui semuanya. Iya. Menjadi sebuah kisah, mampu menuliskannya, apalagi nggak sekolah. Dan Nah. respon seperti itu satu kebanggaan juga buat Betul. saya. Iya, ini hal yang unik di MC Paul, bahkan sangat menarik menurut Aldi, karena latar belakang pendidikan beliau ini yang buatnya sangat menarik sekali, unik sekali di MC Paul. Itu yang buku pertama dihargai berapa? Satu eksemplar? 77.000 77.000. Iya. Gila, itu berapa halaman itu? halaman. Berapa halaman? Di bawah 100 halaman, karena pada saat itu awal saya menulis makanya tidak menjumlahkan banyak halamannya. Oke. Nggak berani. Iya. Tapi tetap jadi luar biasa Iya. buat kita semua di MC Paul.
Semoga ini pun menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana yang kebetulan putus sekolah. Bukan saja putus sekolah di MCPAL, tapi Anda yang punya mimpi untuk menulis, hari ini mari kita mulai di MCPAL. Oke Mas Bento, luar biasa. Dan untuk Anda di MCPAL yang ingin bergabung bersama kami bisa di 081138911024. Tapi tetap baik. Untuk saat ini, apakah Mas Bento ingin juga melahirkan beberapa karya lagi nih? Dua karya rasanya belum puas deh. Ya, otomatis punya keinginan lagi untuk melahirkan beberapa karya lagi dong. Nah, rencana ke depannya seperti apa ini? Tetap ada rencana. Tetap ada rencana, ya. Setelah saya lahirkan buku pertama, buku kedua, saya tidak takut lagi untuk menulis ya. Walaupun yang ku genggam hanya kekuatan doa. Gila. Oke. Rencana ke depan seperti apa? Ingin membuat novel atau biografi lagi atau apa nih? Insya Allah kalau ini sudah nulis novel, insya Allah akan kembali tulis novel. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang. Amin. Ya. Untuk selanjutnya Mas Bento, kalau dari pertama kedua mungkin terinspirasi dari bagaimana pengalaman yang coba dialami ya, termasuk rasa sakit, kemudian hinaan, cemoohan dan sebagainya. Nah untuk berikutnya ini Mas Bento mencoba untuk mengkomunikasikan imajinasinya itu dan juga karya nyata itu dari pengalaman siapa lagi nih? Untuk buku berikutnya. Di buku kedua. Iya buku berikutnya. Mungkin kisah itu yang sering terjadi, khususnya di Indonesia. Ya Bang. Ya. Mungkin saya menggambarkan kutipannya di buku novel Perempuan yang Disetubuhi Rindu. Kenapa saya menulis novel Perempuan yang Disetubuhi Rindu? Di Indonesia, khususnya di Bima yang saya lihat, ada banyak perkawinan muda. Semakin banyak perkawinan muda, semakin banyak pula yang cerai muda. Makanya saya menghadirkan karya itu. Mungkin akan sedikit membantah para orang tua nanti tidak lagi menjodoh-jodohkan anaknya. Karena kenapa? Anaknya akan menjadi korban, Pak. Betul. Anaknya yang menjadi korban. Apalagi dinikah paksa. Akhirnya janda misalnya. Itulah kenapa saya melahirkan karya novel itu. Oke, baik. Di MCPAL, jadi penasaran nih, pengen lagi baca untuk berikutnya lagi di MCPAL. Jadi ini kesempatan kita bersama di MCPAL, bagaimana kita mencoba untuk menuangkan segala sesuatu yang menjadi karya dan juga inspirasi seorang Bento di MCPAL yang dituangkan dalam sebuah buku yang bisa kita nikmati dengan membacanya di MCPAL. Ini bagian juga dari peningkatan literasi yang coba dihadirkan oleh narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya masih akan ada lagi kita kulik-kulik lagi di MCPAL, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Kabupaten Bima terletak di Jalan Lintas Gunung Sibawa, Desa. Coba untuk mewawancari beberapa pengunjung yang sudah hadir pada hari ini. Oke, tadi namanya siapa? Iya, dia dari Domput, baik banget. Mungkin ke depan juga kalau bisa itu kita lagi. Iya. Demikian
sambutan dari penjabat wali kota Bima. Ya, di mana kegiatan job fair dan juga talkshow untuk tenaga kerja pada hari ini sudah dibuka langsung oleh PC Wali Kota Bima. Ya harapannya sih mungkin lebih ke semoga dapat gaji aja lah untuk sekarang soalnya. Sampai detik ini belum dapat kerja. Iya soalnya baru tamat kemarin baru tamat. Lihat yang Bima gimana? Ya, Ma, ini baik, bulannya terutama bulannya baik. Terus coba untuk mewawancari beberapa pengunjung yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin tadi namanya siapa? Iya, dia dari dom. Baik, ya Musibal, kembali lagi di 102.4 bersama Aldi dan juga Mas Bento nih. Mas Ben, masih semangat dong ya? Iya. Masih lah. Karena ini kesempatan kita di Musibal untuk memperkenalkan seorang penulis muda berbakat tanpa ijazah. Ini gimana bisa gitu ya? Aldi aja yang sudah SS berapa ini nggak akan bisa seperti seorang Bento nih di MCPAL. Ya, sudah banyak sekali yang bergabung bersama kita di MCPAL. Ada Fitrianing Sisabudin Isaka, selamat sore. Kemudian untuk Aryansa, halo Mas Aryansa, Mas Daus juga selamat sore juga. Termasuk untuk Mbak Novi, untuk Aryani Agani. Ya, dan juga sang penulis juga Mas Irwan R. Ya, selamat siang Mas Irwan. Dan yang jauh di Hong Kong juga untuk Mbak Lara Sufi, termasuk untuk Mbak Novita Sari dan Sony Adirangga. Saya ada tergelitik nih dengan sebuah komentar dari Sony Adirangga ini. Ya, sampai bingung hostnya kok bisa tamatan SD bisa menjadi seorang penulis hebat katanya. Betul, saya juga mengagumi beliau. Ini pertemuan pertama kami di MCPAL dan heran gitu ketika tahu beliau sebagai seorang penulis dan tanpa ijazah SD. Kan gimana bisa gitu ya? Hebat katanya. Tapi ini yang luar biasa di MCPAL yang jarang orang miliki, yang jarang orang bisa. Ini Mas Bento sesuatu karunia yang coba diberikan Tuhan kepada Anda. Harus disyukuri gitu ya. Keren banget. Termasuk untuk putri pertama. Dan untuk Nur Aini, Arini Agani tadi sudah. Dan beberapa komentar yang sudah masuk di live Facebook kami. Ki Hajar Putri juga selamat sore. Untuk Miftahul Rumi dan juga beberapa teman-teman yang sudah masuk dan ikut menyaksikan juga live kami di jalur Facebook Planet DMC Pak. Baik, masih kita kembali ke narasumber hebat kita ini. Mas Bento usia berapa sekarang? 28 tahun. 28, masih muda banget ya MC Pak. Aldi 28 gitu masih apa ya, belum memikirkan apa-apa, tapi Bang Bento sudah menghasilkan beberapa karya, ini luar biasa nih Mas Bento. Nah, kembali lagi Mas Bento, tadi karya pertama Garis Takdir. Iya. Kemudian kalau tidak salah karya kedua itu Perempuan yang disetubuhi rindu. Kenapa gitu harus terwakili oleh perempuan? Apakah ada sebuah kenangan ataupun sebuah memori lama di MCPAL yang ternyata perempuan ini dijadikan sebagai objek dalam sebuah karyanya ini? Oke, baik. Mungkin judul ini menurut saya pribadi sebagai penulis yang pantas menggambarkan kisah-kisah di dalamnya. Oke. Kisah apa saja yang coba dituangkan dalam sebuah buku itu? Kisah rumah tangga, perceraian muda, menguburkan mimpi-mimpi demi orang tuanya. Oke. Bahkan jatah kegagalan kerap kali yang didapatkan. Itulah kenapa saya memberikan sebuah judul itu Perempuan yang disetubuhi rindu. Tahu kenapa? Ada satu rindu yang benar-benar dia rindukan. Yang dia rindukan adalah kematian. Oke. Itu sekilas yang mungkin saya gambarkan di dalam novel tersebut. Nah, dari penulisan sebuah
novel Perempuan di Setubuh Rindu ini, apakah itu melalui sebuah observasi ataupun memang sudah mengamati keadaan-keadaan di sekitar sehingga mencoba untuk menuangkan buku ini dengan judul yang sudah disebutkan itu? Alhamdulillah sudah. Oh ya, tentunya mulai pengamatan ya. Iya. Artinya kejadian-kejadian yang terjadi di tengah masyarakat sehingga Mas Bento mencoba untuk menuangkan dalam sebuah buku ini. Iya. Baik, luar biasa. Nah, Aldi juga mendengar bahwa Mas Bento bisa menulis dalam waktu 15 menit ya. 15 jam. 15 jam, Iya. mohon maaf, 15 jam. Iya. Itu bagaimana bisa itu? Mungkin karena hobi menulis atau benar-benar saya mewujudkan satu impian saya adalah menulis novel. Saya mengumpulkan 15 malam menulis novel itu. Oke. Dalam satu malam saya hanya menghabiskan 1 jam dalam menulis. Dan 1 jam itu pernah saya menulis 2 sampai 3.000 kata. Yes. Yes. Terus? Dan tidak heran, menurut mata pribadi, Ya. saya bisa menuliskannya dalam waktu 15 jam. Gila, keren banget ini. Tidak pernah bisa kita bayangkan di MCPAL seseorang bisa menuliskan dalam waktu 15 jam di MCPAL. Ini mungkin hanya bisa dilakoni oleh penulis-penulis senior berbakat yang di luar sana di MCPAL. Tapi ini lahir dari daerah kita sendiri, daerah Bima, yang coba menuangkan hal tersebut menjadi sebuah karya yang nyata. Baik, Mas Ben. Iya, banyak sekali yang bisa kita pelajari di MCPAL dan juga menjadi bagian dari inspirasi yang bisa kita nikmati bersama pada hari ini. Kembali lagi pada sebuah novel Perempuan yang Disetubuhi Rindu. Ya. Itu proses pengiriman ke penerbit itu bagaimana kalau yang itu? Saya memang punya target mengirim ke salah satu penerbit impian saya. Oh iya, bukan lagi tempat penerbit yang pertama gitu? Bukan. Oh beda iya, iya. penerbit. Iya. Saya mengirim ke sana, memang saya punya target untuk masuk di penerbit sana. Oh, Alhamdulillah diterima dengan baik, bahkan ditunggu-tunggu. Aish, Ya. tidak ada dilakukan Ya, revisi? Ada, cuman ada revisi ringan, Oh, tidak revisi. seberat buku pertama. Oh iya. Oke. Mungkin karena saya pernah gagal dan memperbaikannya di buku. Iya, artinya belajar dari pengalaman Iya, ya. belajar dari pengalaman buku Oke. pertama. Terus bagaimana respon penerbit itu melihat karyanya Mas Bento pada saat itu? Tim penerbit di sana yang saya komunikasi secara online, penerbit timnya muda semua. Mudah semua. Cewek semua di sana. Kebetulan Dari bukunya menyentuh judulnya perempuan. apa nih? Perempuan yang disetubuhi rindu. Wah. Mereka excited iya, banget reaksi gitu ya? tim penerbit. Oke. Terus respon mereka otomatis setiap karya yang masuk di ini dulu dong, disortir dulu dong, Iya. dibaca dulu. Iya. Nah, respon mereka setelah membaca itu gimana? Mungkin ada kesalahan yang sedikit yang perlu diperbaiki. Pihak penerbit mengirim ulang ke saya, saya memperbaikinya dan dalam jangka waktu yang sebentar akhirnya diproses. Oke. Diproses. Itu berapa eksemplar itu? Seingat saya hampir 200 Gila. 200 halaman. Serius? Halaman. Aduh, ya halaman. Ya. Halaman sekitar 200, hampir 200 halaman. Itu banyak banget gitu ya. Alhamdulillah. Kalau garis takdir jauh perbedaan antara Jauh. iya. Maksudnya saya akan lebih meningkat lagi di buku kedua, mungkin Oh, mungkin iya. kurang di buku pertama. Saya Oh. lebih meningkatkan lagi di buku Oke. kedua. Iya. Akhirnya saya bisa dan jadi sebuah novel. Itu gimana respon masyarakat ketika dibagikan di media sosial, teman-teman apa yang mereka respon mereka gitu? Respon mereka sih ya bangga Gitu mungkin seperti apa yang saya rasakan. Ada rasa bangga, rasa haru, Oke. rasa syukur kepada Allah juga. Oke, baik, sebagai teman, kalaupun saya Aldi juga sebagai temannya Mas Bento mungkin akan merasa ikut bangga juga gitu ya. Pasti bangga lah. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman main, teman-teman kampung
teman-teman seperjuangan Mas Bento terhadap perjalanan Mas Bento yang baru seumur jagung ini, tapi bisa menghasilkan beberapa karya gitu? Yang saya dengar sih sejauh ini mungkin sudah menulis 2 buku ini. Ada rasa bangga. Bangga dong. Ada yang manggil saya motivator, sang inspirasi, dan nulis berbakat macam-macam. Dan itu tidak terlepas dari pekerja keras saya. Dan tentunya ada doa di dalamnya. Nah, hal yang paling luar biasa Sipal, ketika karya-karyanya Mas Bento ini sudah masuk di daftar arsip perpustakaan di beberapa kota besar di Indonesia nih. Nah, ini lebih gitu loh, masuk di arsip beberapa arsip daftar arsip perpustakaan di beberapa kota besar Indonesia. Ini responnya bagaimana nih? Perasaan Mas Bento itu bagaimana? Ada bangga ya. Terlepas dari sebuah anugerah Tuhan. Tuhan itu maha baik. Iya, otomatis setiap karya kan disortir juga ya. Iya. Yang mendasari mungkin harus mereka yang jawab. Pihak Perpustakaan Nasional mencoba untuk memberikan kalau itu didasari oleh apa? Kalau soal itu sih ada hubungannya sama pihak penerbit. Oh, gitu. Oke. Karena pihak penerbit ini sendiri yang mengajukan nomor ISBN-nya di sana. Bukan penulisnya. Karena pihak penerbit ada kerjasama di Perpustakaan Nasional. Oh gitu ya. Tapi tetap